teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang ngobrolan tisi-tisi, ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abdiatul Marhamah, dan Kak Dian Tri Atmawati. Kami selaku mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Sebagai anak kuliah, kita pasti sudah sering mendengar yang namanya organisasi. Namun, masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa organisasi itu tidak penting dan hanya membuang-buang waktu. Namun, apakah berorganisasi seburuk itu atau justru kita yang tidak bisa memanfaatkan organisasi untuk masa depan kita? Nah, mari simak pembicaraan kita kali ini tentang serba-serbi organisasi. Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Oke, tentang organisasi ya Kak. Organisasi. Oke, kayaknya banyak banget bahasan karena juga banyak banget NGL yang masuk di Instagram kita nih Kak Dian. And then, sampai terbang ya. Terbang. Oke, jadi yang pertama sebelum kita bahas NGL, aku mau tanya-tanya dulu dong sama Kak Dian. Ini kan baru semester 2, tapi kan udah jadi mahasiswa dong ya. Ikut organisasi apa aja sih di kampus? Untuk memulai organisasi sebenarnya aku masih kayak nyesuaiin passion aku gitu ya, mau masuk organisasi mana. Cuman aku mengikuti salah satu UKM yang ada di STIE Taman Siswa Banjarnegara, yaitu KTI atau karya tulis ilmiah. Nah di situ tuh kita kayak belajar kayak tulisan karya ilmiah dan pokoknya banyak deh di situ kayak karya-karya ilmiah, hasil-hasil dari para profesor-profesor. Nah kita belajar tentang itu Kak. Gitu. Profesor apa nih? Jadi itu kadang tuh kan profesor-profesor melakukan sebuah penelitian. Nah, mereka membuat karya tulis ilmiah. Nah, di situ kita bisa mempelajari apa sih yang mereka tulis, isinya seperti apa gitu. Cuman dari mengikuti KTI itu ada beberapa manfaat nih yang aku rasain. Jadi emang mengikuti organisasi yang ada di kampus itu ya penting sih Kak. Jadi tuh semenjak aku ikut KTI banyak banget orang-orang baru yang aku temui, atau aku bisa nemuin orang-orang baru yang bisa dijadiin teman, partner, atau bisa kayak sekedar jadi relasi gitu Kak. Gitu. Nah kalau menurut Kak Yusri nih, organisasi tuh penting gak sih? Atau Kak Yusri ini ikut organisasi apa aja? Aku, iya penting banget dong Kak. Apalagi waktu seumuran Kak Dian ini, aku tuh masih masih bertanya-tanya my passion in the where gitu ya, di mana gitu. Sangat penting karena itu untuk membuat kita tuh menjalin relasi lebih banyak, mencari pengetahuan gitu. Dan Kak Dian ini termasuknya bagus ya ikut KTI karena kan dengar-dengar ya tentang programnya KTI itu kan ikut PKM juga ya Kak, program kreativitas mahasiswa. Nah ternyata tuh PKM itu kemarin STIE itu lolos pendanaan. Pendanaan nasional ya Kak. Nasional itu produknya kalau nggak salah Zalaka Candy, permen salak teman-teman. Nanti cobain ya. Enak, waktu itu aku pernah nyobain itu, rasanya benar-benar khas banget dari salak. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, pokoknya pantengin terus IG sosial media dari STIE Taman Siswa Banjarnegara. Nah kalau aku pribadi sih memang sempat ngelirik KTI. Cuma kalau dulu aku lebih fokusnya di beberapa organisasi Kak. Jadi kalau di STIE itu aku ikut organisasinya itu Badan Eksekutif Mahasiswa 2 periode, yaitu tahun 2021 sama 2022. Terus juga ikut Mahadika karena kebetulan aku kan anak KIP ya, jadi ikut ya, Kak. Iya, jadi ikut organisasi mahasiswa Bidik Misi dan KIPK sebagai salah satu pengurus di sana. Wah, keren ya Kak. Susah nggak Kak jadi pengurus di sana? Susah gampang ya. Susahnya itu mungkin lebih kepada bagi waktunya. bagi waktunya. Terus kalau gampangnya itu karena sama teman-teman. Jadi ya santai aja sih, relax, dan kebetulan memang di situ tuh kita anaknya satu frekuensi semua gitu. Jadi nyambung ya. Nyambung. Nah, selanjutnya ini ada NGL yang masuk ke kita. Jadi Sobat TC-TC ini juga salah satu anak organisasi kayak Kak Yusri ini nih. Dia tuh menuliskan kayak dia tuh dapat teman organisasi yang sangat pengertian, padahal itu secara struktural jabatannya itu lebih tinggi dari dia gitu. Nah, kalau menurut Kak Yusri nih, senang gak sih dapat teman satu organisasi yang pengertian kayak gitu? Oh, seneng banget dong, apalagi kalau yang pengertian itu cowok ya. Seneng banget gitu diperhatiin gitu. Tapi memang balik lagi ya, walaupun atasan sama bawahan itu kan ya tetap sama-sama manusia ya, nggak usah sosokan gue atasan woi gitu, jangan gitu.
Dan itu alhamdulillah banget ya, harus bersyukur. Cuma balik lagi pengertiannya itu gimana. Kalau selalu di ngertiin, selalu diperhatiin gitu, malah jadinya manja, jadinya nggak bisa profesional di organisasi, ya itu malah akan jadi apa ya, bumerang sendiri gitu. Kalau Kak Dian, menurut Kak Dian gimana? Kalau menurut aku tuh ya dalam sebuah organisasi emang kayak sebuah keberuntungan gitu ya, nemuin teman yang pengertian kayak gini. Dia tuh nggak mandang jabatan dia tinggi atau rendah, semua pokoknya satu gitu ya, dia nggak membeda-bedakan. Nah itu tuh paling apa sih, kayak bisa kita ajak buat kerjasama gitu loh. Jadi dalam sebuah organisasi kan kerjasama itu adalah unsur paling penting ya Kak. Jadi kalau misalnya kita bisa saling kerjasama antar anggota organisasi itu, pasti kan organisasi kita juga bisa berjalan dengan lancar dan otomatis maju gitu kan ya, tanpa membeda-bedakan wah jabatannya tinggi, jabatannya rendah gitu kan. Yang penting ya udah saling pengertian aja dari antar anggota gitu. Cuman kadang tuh kan nggak semua anggota organisasi itu pengertian atau bisa diajak kerja sama. Ada juga tuh yang pasif. Nah itu tuh kadang yang bikin kita tuh jadi Apa tuh? Ikut down. Iya, ikut down. Jadi tuh kayak nggak semangat gitu buat ngejalanin organisasi kita gitu. Jadi tuh temen yang kayak gini tuh emang jarang, dan penting banget sih keberadaan dia dalam suatu organisasi gitu. Ya memang kalau misalnya organisasi ya ada banyak hantu di situ ya. Hantu. Ghosting soalnya. Aku sering banget. Kadang kan memang ya sudah berapa tahun ya di organisasi gitu. Jadi nemuin teman-teman yang kayak gitu tuh sering banget gitu. Ya paling aku sentil aja ginjalnya sih Kak. Sentil gitu. Iya, paling sentil ginjalnya aja sih. Oke, and next ya, tadi kita sudah ngehibahin anak-anak organisasi. Iya, lagi dong kita hibahin lagi ya. Lanjut ya. Lanjut. Karena ini tentang salah satu anggota organisasi. Jadi dia itu, Sobat TC ini itu cerita bahwa dia itu cinlok di organisasi ya. Berarti cilor dong Kak. Cilor itu enak Kak. Kalau cilok itu di hati. Aduh, kan cilor dong, cinta lokasi organisasi. Oh ya. gitu. Aku kira cilor makanan. Bukan, cinta lokasi organisasi. Cilor. Nah, menurut kamu Kak, gimana nih tanggapannya? Dan apakah memang itu mempengaruhi fokus kita? Kalau ngomongin cinlok itu ya pasti mempengaruhi ya Kak. Cuman ya kembali lagi, kalau misalnya kita cinlok nih sama salah satu anggota organisasi kita, itu kadang itu bisa jadi penyemangat gak sih Kak? Oh jadi gitu. Iya, jadi semangat gitu. Aduh kasihan banget. Kamu pernah emang di KTI? Ayo anak-anak KTI. Aduh. Itu rahasia publik aja ya. Kadang tuh kan kalau misalnya kita cinlok, kita lihat misalnya Mas Kras nih. Mas Kras, aduh keras banget ya. Keras. Oke. Nah, ketika kita melihat seseorang yang kiranya kita kagumi itu dalam sebuah organisasi, pasti kan kita jadi lebih semangat buat mengikuti organisasi itu gak sih Kak? Cuman kadang ya kembali lagi ke tujuan awal kita, kan kadang kita masuk organisasi itu kan pengen mengembangin skill kita, pengen ngelatih mental kita. Jadi tuh jangan serta-merta kamu ikut organisasi itu cuman karena cinlok itu loh. Kayak misalnya, wah dia ikut organisasi ini nih, lumayan ikut gitu. Jangan gitu ya. Jadi tuh harus sesuai sama diri kita aja. Cinlok boleh, tapi harus disesuaikan sama diri kita juga gitu. Nah kalau menurut Kak Yusri nih, kalau ngomongin cilor ini cilor enak banget. Cilor itu gimana menurut Kak Yusri? Iya, kebetulan memang temanku banyak sih ya yang cilor di organisasi ya. Aku sebutin gak nih? Jangan langsung. Jadi itu tergantung organisasinya sebenarnya Kak. Ada beberapa organisasi yang melarang kita itu untuk pacaran di organisasi itu karena takutnya nggak fokus, takutnya kayak nanti misah sendiri kan, berdua mulu. Orang disuruh kerja bareng-bareng mojok gitu kan, bisa ya gitu. Tapi ada beberapa organisasi yang memang membebaskan ya, kayak terserah pacaran, yang penting bisa fokus gitu. Profesional. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau aku yang megang organisasi itu kayaknya enggak sih, karena yang namanya sama kalau misalnya ada Mas Kras itu ya, Mas Kras itu tuh kayak fokusnya tuh susah gitu ya Kak. Malah susah fokus. Iya, susah fokus gitu, kayak oke lah kita bareng-bareng, tapi nanti kalau pas acara mepet yuk. Mepet mojok yuk gitu. Terus nanti tiba-tiba bergetar di hati gitu. Hawanya pengen melihat dia terus gitu ya. Yang satu di balik panggung, yang satu lagi di atas panggung, cicit gitu. Oke, malah jadi nggak fokus ya. Iya. Gitu. Pokoknya ya
kalau misalnya cilor gitu kita harus tetap profesional. Betul ya. sekali. Ya sedikit cerita di organisasi nggak masalah buat kenang-kenangan nanti ya. Iya benar. Oke. Oke, lanjut ya. Di sini ada sobat TC yang nulis di NJL-nya. Jadi dia itu waktu zamannya SMA dia menjabat sebagai ketua OSIS. Tapi dia tuh sama teman-temannya dijauhin karena teman-temannya ini ngerasa kalau si sobat TC ini tuh lebih fokus ke organisasi OSISnya ini dan dia itu nggak mementingkan pertemanan lagi gitu. Nah, kalau menurut Kak Yusri nih gimana sih tanggapannya gitu? Apa harusnya itu yang dilakuin sama sobat TC ini gimana gitu Kak? Kayaknya nih sih ketua OSISnya yang sering razia rok sih. Razia rok Makanya sama dia apa ya? dibenci ya. Atau mungkin yang razia nyukur botak gitu kan. Wah, Wah, dendam nih dendam. teman-temannya. Emang kalau misalnya dulu tuh aku punya cerita ya teman-teman. Jadi tuh beberapa temanku ada yang OSIS memang mereka tuh lebih kayak dijauhin sama teman-temannya sih, bukan yang langsung nggak mau, tapi kayak tersirat gitu loh. Kayak malas ngedeketin mereka OSIS gitu. Apa ya, mungkin karena memang OSIS itu kan sibuk. Jadi bagi kegiatan. iya, jadi kayak bagi mereka ya paling masuk kelas, belajar, habis itu istirahat aja mereka ke ruang OSIS. Dispen ya, banyak dispen ya. Dispen itu setiap hari sih kayaknya. Kalau aku dispen khusus matematika aja sih Kak. Khusus matematika Melarikan dispen. diri ya. Iya. Itu kalau Sama-sama. OSIS mungkin itu sih kadang mereka merasa dibenci, mungkin karena memang teman-temannya itu segan gitu, karena OSIS paling sibuk, nggak mau ngajak main gitu, nanti paling ditolak kalau ngajak main gitu, atau memang ada dendam pribadi. Oh, kayak yang tadi dibotakin sama Iya, razia rok itu ya. Iya, atau dibikin pitak itu kan. Pitak banget. Gitu. Jadi ya memang harus kuat mental. Cuma kalau misalnya saling membenci itu sudah jadi toksik, ya lebih baik cari temen yang sekiranya memang Bisa dia nerima support. kita gitu. Iya, kayak nggak apa-apa OSIS, nerima apa adanya dong. Ada pengalaman juga nggak? Sebenarnya pernah sih waktu itu. Kalau aku bukan OSIS ya Kak, aku tuh ikut kayak organisasi pramuka gitu. Pramuka. Iya, jadi tuh kadang mereka tuh temen-temen yang ngeliat tuh kayak apa sih pramuka terus gitu. Kalau aku sih lebih jauhin aja sih, toh kan kita nggak harus terus-terusan bergantung sama mereka. Suatu saat juga mereka pasti butuh sama kita gitu kan. Apalagi ketika ada kegiatan pramuka otomatis kita kan jadi pembinanya ya. Nah, mereka itu kan ya bukannya gimana ya, kita kan juga di situ kan sedang melaksanakan tugas. Jadi kalau misalnya mereka julid itu kan hal yang biasa ya. Jadi kalau gitu udah tinggalin aja teman-teman yang kayak gitu. Toh kan masih banyak teman-teman lain yang nggak ngejudge kita, yang nggak mengkritik kita, yang bisa nerima kita, entah itu kita anak organisasi OSIS atau pramuka atau apapun itulah gitu. Pramuka. Gitu sih Kak, pramuka. Kalau boleh tahu Kak Dian tuh pramukanya itu apa namanya, jadi apa? Judat kah? Atau pradana? Kan pradana sih, pradani ya. Iya, gitu. Apa tuh Kak? Aku waktu itu sebenarnya jadi lebih ke Dewan Ambalan sih Kak. Maksudnya kayak di struktur? Oh, di struktural aku sebenarnya tuh aku di struktural juga cuma jadi anggota aja, tapi banyak-banyak di julitin itu loh, kayak emang kadang nyebelin gitu. Julitin balik dong Kak. Aduh, aku nggak tega mau julitin orang. Ngomong-ngomong tentang pramuka, aku juga punya ini sih cerita. Jadi kita hari ini kan di Tampo Mas. Jadi tahun 2019 itu aku kesini juga. Itu kegiatan pramuka. PTKU tahu Kak? PTKU. Kebetulan tuh waktu aku baru aktif-aktifnya mau ikut pramuka itu tuh ketabrak COVID. Oh ya, gak jadi pramuka. Gak jadi. Padahal baru mulai dijulitin itu udah langsung di-cut sama COVID. Oh ya, asik banget. Nggak menghendaki. Padahal dulu aku di sini bukan di sininya sih, di bawah sih. Di bawah. Itu 3 hari 2 malam PTKU. Iya, pengambilan tanda kecakapan umum. Jadi kayak balok bantara gitu. Jadi kayak masuk itunya kan. Kayak flashback. Dia di Tampo Mas lagi gitu. Oke, lanjut ya Kak. Lanjut. Oke. Selanjutnya nih ada sobat TC yang cerita kalau dia itu sebenarnya seorang yang kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang. Kita bahas ya. Iya. Nah, jadi tuh kalau misalnya ngelihat anak-anak organisasi kan sering tuh disebut kura-kura atau kuliah rapat. Nah, dia itu lebih senengnya itu nyebutnya tuh kunang-kunang. Apa itu kunang-kunang? Di anggapan dia itu kalau anak organisasi itu kuliah nangis karena terlalu banyaknya kegiatan di organisasi. Nah,
mengenai hal itu supaya kita tuh nggak dipandang sebagai kunang-kunang, tipsnya gimana sih Kak? Wah, keren banget ya kunang-kunang. Kunang-kunang. Kreatif banget netizen Indonesia ya. Sobat Banyak banget ini, iya. wah kreatif sekali. Kunang-kunang. Sebenarnya kayak aku mungkin pernah jadi kunang-kunang sih pas awal. kuliah nangis. Karena memang organisasi, kalau misalnya kita yang awalnya tuh nggak pernah ikut organisasi, terus tiba-tiba ikut organisasi, itu pasti akan shock itu sih Kak, shock banget. Apalagi kalau misalnya kamu itu nanti masuknya di bagian BPH, Badan Pengurus Harian, itu pasti akan sangat sibuk sekali, kayak sampai malam mungkin masih ngurus keuangan, masih ngurus persuratan gitu. Wah. Tapi kalau misalnya aku sendiri mengatasi hal itu kayak lebih kepada ingat sih tujuan kamu untuk ikut organisasi itu apa. Iya. Jangan langsung mendiskriminasi diri kamu sendiri gitu, kayak ih kamu bodoh ikut organisasi. Kamu sih ikut ini jadi capek gitu capek kan lo. Capek kan lo. Enggak ya, tapi lebih kepada berpikiran positif aja. Terus juga kalau misalnya nggak sanggup sendirian, kan ada temennya yang bantu, jadi nggak usah sok kuat gitu. Kalau ada temennya, kenapa nggak minta bantuan temennya gitu sih Kak. Kan di organisasi itu kan banyak ya, jadi kan di awal itu kan kita udah komitmen mau ikut organisasi, kita juga udah punya tujuan mau ikut organisasi. Jadi apapun yang terjadi di organisasi kita nanti jangan disesalin ya kan, itu kan udah jadi keputusan kita sendiri-sendiri gitu. Toh kalau misalnya kalian ngerasa capek sama tugas kalian, kan kalian bisa minta bantuan sama anggota organisasi yang lain. Jangan dipikul sendiri, bebannya itu nggak kuat, lama-lama tuh bisa stres gitu loh. Kayak Kadian stres. Enggak ya? Enggak. Kalau aku nggak pernah stres. Oh, kenapa tuh? Karena aku tuh banyak healing gitu loh Kak. Oh ternyata Mas ini loh Kak ini gitu. keberapa kali? Ke 5, 10, 100? Keberapa ya? Udah sering sih Kak. Oh gak bisa kehitung ya? Enggak bohong kan Kak? Enggak Masa tadi perasaan kesininya nyasar deh Kak. Aduh, jangan disepil dong. Iya. Oke. Intinya itu kalau misalnya kalian udah merasa jenuh sama kegiatan organisasi kalian itu, ya pokoknya healing aja deh udah. Entah itu sama teman organisasi kalian atau sama teman-teman di lingkungan sekitar kalian buat mengurangi stres itu. Nah kalau misalnya otak kalian udah refresh, bisa tuh lanjut sama tugas-tugas di organisasi itu. Jadi tuh lebih kayak kondisi badan itu udah siap lagi gitu buat menerima berbagai tugas yang ada di organisasi. Iya betul sekali. Jadi harus yang penting itu berpikir positif ya, jangan negatif mulu hidupnya. Lanjut ya Kak. Lanjut nih, kali ini ada pendengar kita yang menceritakan kalau sebenarnya dia itu masih bingung nih mau milih organisasi di kampus itu apa, karena saking banyaknya pilihannya ya Kak, kayaknya ada 100 opsi gitu. Kalau di SDA Taman Siswa Banjarnegara itu organisasinya amat sangat beragam. Sangat banyak sekali gitu. Jadi kita tuh bingung gitu. Nah, ceritain dong Kak, gimana nih Kak Dian akhirnya memutuskan untuk memilih organisasi tersebut ya, atau UKM itu, biar sobat isi-isi ini nggak bingung nih. Jadi kan tadi aku ikut KTI itu kan ya Kak. Nah kenapa aku milih itu, karena ya kalau menurut aku sesuai passion aja sih. Aku suka baca, pokoknya baca aja gitu buat nambah wawasan. Jadi apapun nanti organisasi yang bakal kamu pilih itu, kamu udah harus udah menyesuaikan passion kamu gitu loh. Jangan asal pilih masuk organisasi, nanti malah ujung-ujungnya nyesel. Apalagi kalau cuma ikut organisasi karena ikut-ikutan temen, itu biasanya bakal nyesel di akhiran sih, karena dia tuh nggak menyesuaikan sama passion dia atau keinginan dia gitu loh. Nah kalau menurut Kak Yusri nih, kalau yang sobat TC masih bingung mau ikut organisasi itu tipsnya gimana Kak? Oke, sholat istikharah dulu sih. Sholat istikharah. Biar dapat petunjuk dan pencerahan ya. Jangan jodoh doang di istikharahkan ya. Jangan gitu ya. Kalau aku dulu lebih ke cari informasi sih, kayak dulu aku juga sempat pengen ikut MMA ya. MMA yang tinju itu. Iya, ya Allah gitu kan. Ternyata pas aku cari informasinya kayak gitu gak jadi. Aku gak suka yang keras-keras. Gak suka kekerasan. Gak suka kekerasan gitu. Jadi dilembutin ya. Jadi aku nggak terlalu nggak menarik lagi MMA. Terus aku juga lihat LDK Al-Fatih ya, kalau di tempat teman-teman itu kan rohis ya. Aku cari informasi tentang rohis. Wah kayaknya aku nggak kuat, kebanyakan maksiat gitu. Panas ya kan. Aduh, jadi terus aku beralih lagi lah ke tari. Aku kan suka nari gitu ya, tapi aku sukanya tuh nari TikTok. Jadi nari TikTok ngedance gitu. Jadi nggak cocok ya tari. Iya nggak cocok gitu. Akhirnya udah deh aku nggak ikut apa-apa. Aku akhirnya fokus ke organisasi yang memang itu berfokusnya
kepada program kerja, di mana di situ kita bisa ngelatih skill public speaking, komunikasi, terus juga skill menulis juga, dan kayak apa ya, sangat bekalnya tuh sangat ada kalau organisasi tuh. Kayak kita bener-bener ngerasain di sebuah pekerjaan gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman lulus S1 nggak akan bingung karena kita sudah apa namanya, Bisa ada bekal. bersosialisasi Iya, gitu ada ya, bekal bersosialisasi. bersosialisasi lah itu. Belibet lah ya. Bersosialisasi. Lanjut aja Kak, lanjut. Iya, lanjut. Emang masih ada, Kak? Kayaknya yang tadi itu terakhir Kak. Oh, Terakhir. jelas. Ya sebenarnya masih banyak NGL yang masuk ke kita, cuman karena satu dan lain hal kita nggak bisa sebutin satu-satu ya, nanti kepanjangan gitu. Nah, udah sampai nih di ujung pembicaraan atau pembahasan kita. Yes. Selanjutnya itu ada pesan atau quotes nggak nih buat teman-teman atau sobat TC di rumah? Nggak ada sih. Kok nggak ada dong Kak? Ya, oke, ada ya. Kalau aku paling quotes aja sih ya. Ini sudah aku catat. Kayaknya sih ini panjangnya ada 1 lembar HVS sih. 1 lembar, oke. Iya, tapi bohong. Oke, langsung daripada berharap gitu ya. Jadi quotes dari aku adalah, yuk berorganisasi, gapai mimpi, raih prestasi, perbanyak relasi. Wah, keren banget. Cuaks ya. Cuaks gitu. Oke, Kak Dian. Kalau dari aku nih ya, organisasi kampus itu hanyalah salah satu dari sekian banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk mengembangkan diri. Karena ujung dari setiap perjalanan itu ya tujuan kita. Maka tentukan dulu tujuan kamu agar kalian tidak salah mengambil jalan gitu. Oke, jadi harus punya tujuan dulu biar nggak kesasar gitu. Oh, biar nggak nyasar. Kayak siapa ya? Kamu tadi. Oke, sorry ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, jadi udah itu aja sih ya, Kak. Udah itu. Ya udah, itu. matiin Oke. kameranya udah. Enggak dong ya. Cut. Oke. Karena kita juga di sini memasang buletin yang sangat indah sekali ya, Buletin dengan tersayang. model-model yang luar Oke. biasa ini. Jangan lupa untuk order buletin kita karena banyak banget benefit yang akan kalian dapatkan, banyak banget inspirasi yang akan kalian raih di hidup kalian ya. Wah, dengan Dan- membaca buletin gitu. Oke, thanks a lot untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, sudah menonton kami sepanjang episode ini. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel akun YouTube kita, yaitu Tambara CTC. Lalu kita juga ada Spotify ya, Kak. Ya. Rotasi, ruang obrolan TC. TC. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar Tambara Consulting and Training Center atau TC ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita di @tambara_ctc. Nah, buat temenan kan, buat teman biasa dianggap temen nih kan. Oke, lanjut ya. Buat teman-teman yang punya ide buat konten rotasi kita selanjutnya, kalian juga bisa langsung DM ke Instagram kita di @tambara_ctc. Gitu. Oke, terima kasih dan terima kasih untuk mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next episode. Dadah.